Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Alhamdulillah kita ketemu kembali di hari Sabtu ini. Kita teruskan pelajaran kita. Kita belajar bersama untuk fikih muamalat ya, dasar-dasarnya ini penting. Dan Anda ingatkan kembali bahwa fikih muamalah itu luas. Fikih muamalah itu luas. Jadi pembahasannya mungkin berbeda-beda. Maksudnya tadi kasus-kasusnya mungkin berbeda-beda antara tahun ini dengan tahun yang akan datang, atau tahun sebelumnya dengan tahun ini pasti berbeda-beda. Karena muamalah itu nggak ada batasannya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah harus ada tuntunannya, jadi sesuai. Apa yang kita kerjakan hari ini pasti sesuai dengan tuntunannya sebelumnya. Itu ibadah. Kalau muamalah mungkin berbeda-beda. Dulu nggak ada online, misalkan sekarang sudah ada online. Bagaimana hukumnya? Maka kita bisa kiaskan bagaimana hukum-hukum yang terdapat di zaman dulu itu. Jadi setiap kasus mungkin berbeda-beda. Dan setiap pertanyaan mungkin berbeda-beda jawabannya tergantung sistemnya, ya. Tergantung sistemnya seperti apa. Nah, ketika bertanya itu penting sekali untuk menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Jadi misalkan ketika jual beli bagaimana sistemnya, ya. Kita tidak bisa mengatakan halal haram karena namanya saja. Ya. Jadi dengan namanya misalkan ini namanya titik-titik syariah misalkan ya. Misalkan ada namanya titik-titik syariah, ujungnya ada kata-kata syariah. Kita belum tahu, ya, kita belum bisa mengatakan apakah dia benar ataukah halal atau haram. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya, baru kita bisa menentukan apakah ini diperbolehkan, apakah ini dilarang, itu bisa. Untuk hari ini kita teruskan materi kita kemarin sampai sini ya, kalau nggak salah. Pembahasan apa terakhir? Pembahasan qabd, ya. Pembahasan qabd. Sekarang kita masuk ke khiyar. Nah, ini khiyar, ya. Masuk ke khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu artinya pilihan, gitu ya. Khiyar itu artinya pilihan. Ini khiyar ya. Definisi menurut bahasa khiyar berasal dari kata ikhtiar yang bermakna memilih. Ikhtiar artinya memilih. Menurut istilah adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad. Jadi ada khiyar. Jadi hak kedua belah pihak nih. Hak pembeli dan penjual untuk meneruskan atau membatalkan akad. Itu namanya khiyar sebutnya gitu ya. Jadi misalkan ini gimana nih, ada barang cacat, apakah kita boleh nggak, misalkan kita nggak jadi belinya. Nah, ini di sini pembahasannya khiyar ini ya. Jenis-jenis khiyar diantaranya yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis kita lihat dari segi maknanya. Khiyar majlis adalah khiyar berarti majlis tempat, gitu maksudnya ya. Jadi majlis berarti tempat transaksi ini.
Dengan demikian, khiyar majelis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada di tempat transaksi tersebut dan belum berpisah. Itu disebut dengan khiyar majelis. Dalilnya lihat di PDF ya. Ini di sini. Salah ya, ini salah. Oke. Kalau di PDF lihat itu An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatun bay'ihima. Jadi diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Maka jika keduanya jujur dan saling terbuka, maksudnya ketika ada barangnya yang cacat, jelaskan cacatnya. Ya. Ketika misalnya ada kekurangan apa, kurangnya apa, dijelaskan, artinya saling terbuka, niscaya akan mereka diberkahi. Dan jika keduanya berdusta, saling berbohong, menutupi aibnya, ya, atau saling menutupi, dicabut keberkahannya, itu nggak ada keberkahan dijual belinya. Menutupi, dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan. Jadi hadis ini menjelaskan kalau orang penjual dan pembeli saling menjelaskan apa cacatnya, aibnya, kekurangannya, ataupun apapunnya, ya, maka diberkahi jual belinya. Dan sebaliknya, ketika ditutup-tutupi aibnya atau kekurangannya atau cacatnya atau yang lainnya, maka tidak ada keberkahan dalam jual belinya. Itu dalilnya. Kemudian penetapan hikmahnya. Hikmahnya penetapan hukum khiyar ini. Terkadang seseorang setelah menjual atau membeli suatu barang, timbul dalam dirinya penyesalan. Maka dengan khiyar majelis, dia berhak untuk rujuk. Maksudnya, ketika ada penyesalan, ketika sudah membeli barangnya tidak sesuai dengan keinginannya, maka di sini ada khiyar majelis. Ada khiyar majelis disebutnya. Waktu khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan hak kedua pihak, maksudnya pembeli dan penjual. Waktunya dimulai dari awal akad, pertama akad ya, dan berakhir saat jasad kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung, sekalipun akad tersebut berlangsung lama. Jadi selama di majelis tersebut ya belum berpisah, maka boleh menggunakan khiyar majelis ini. Itu kalau misalkan jual belinya secara offline. Bagaimana kalau online? Kalau online berarti selama masih dia belum di akses ya biasanya ya oleh pembelinya, oleh penjualnya artinya belum dipersiapkan, maka kita boleh tuh khiyar majelis itu membatalkan pesanan kita. Atau ketika dengan telepon, kapan nih khiyar majelisnya? Selama masih menelepon dan belum ditutup teleponnya, itu berarti masih ada khiyar majelis, boleh meneruskan atau membatalkan akad. Bila mana akad berlangsung via telepon, nah ini ada ya. Bila mana akad berlangsung via telepon, waktu khiyar berakhir dengan ditutupnya gagang telepon, itu ya. Jadi sampai ditutup teleponnya. Dan bila mana berlangsung via internet menggunakan program Messenger, maka waktu khiyar berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Ya, ketika chatan sudah selesai, ya, berarti sudah tidak ada khiyar di situ. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja, maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual. Nih. Sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai qabul. Nah, ketika penjualnya sudah misalkan kalau dalam marketplace kan biasanya barang sudah
persiapkan gitu ya untuk diserahkan ke kurir. Itu berarti sudah tidak ada khiyar lagi, sudah tidak ada khiyar majlis maksudnya ya. Sudah tidak ada khiyar majlis lagi kalau barangnya sudah di packing sama penjualnya. Itu. Tapi kalau misalkan belum packing, belum dipersiapkan, maka kita boleh membatalkannya, tidak masalah untuk membatalkan itu. Dan khiyar berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah terisi sebelumnya. Nah, kemudian menafikan atau menggugurkan khiyar, maksudnya membatalkan khiyar. Membatalkan khiyar. Dibolehkan menafikan dan menggugurkan khiyar majlis, boleh. Ya. Ketika misalkan nih penjual dan pembeli kita nggak ada khiyar majlis misalkan ya, ada persyaratannya seperti itu, mengatakan nggak ada khiyar majlis setelah selesai akad, sudah selesai nggak ada khiyar. Menafikan khiyar yaitu kedua belah pihak sepakat sebelum melakukan akad untuk tidak ada khiyar bagi keduanya dan akad menjadi tetap dengan ijab dan kabul. Maksudnya, misalkan penjual dan pembeli, nih saya nih kalau udah jual nggak ada pembatalan ya, sudah selesai. Walaupun masih di tempat tersebut, maksudnya masih di majelis tersebut, itu boleh, silakan ya. Termasuk tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Menggugurkan khiyar yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi. Setelah transaksi dan sebelum berpisah mereka sepakat menggugurkan khiyar. Ini biasanya terjadi manakala majelis akad terlalu lama. Nah, kemudian upaya tipuan untuk menggugurkan khiyar. Dia membatalkan pembelian, tapi dengan cara menipu. Ini tidak dibenarkan kedua belah pihak melakukan tipuan untuk menggugurkan khiyar. Seumpama bersegera meninggalkan majelis akad dengan maksud hak khiyar gugur dari pihak lain. Misalkan nih penjual menjual barang tertentu, kemudian barang tertentunya aibnya ditutupi. Setelah akad penjual ini buru-buru pergi. Ya. Kenapa? Karena takut ketahuan aibnya misalkan oleh si pembeli dan dia tidak mengungkapkan ya, ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Ya berarti penjualnya ini disebutnya dengan bisa masuk ke dolim nanti ya. Tidak boleh. Tapi ini hadisnya. Hadisnya ini an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa an takuna safqah khiyar wa la yahillu lahu an yufariq sahibahu khasyatan aw yastakil. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali akad khiyar syarat dan tidak dibolehkan seseorang sengaja meninggalkan majlis akad karena khawatir pihak lain membatalkan akadnya, gitu ya. Jadi ini buru-buru penjualnya misalkan ya, penjualnya buru-buru pergi. Karena takut kalau ketahuan aibnya nanti pembelinya membatalkan khiyar gitu ya. Membatalkan jual belinya gitu maksudnya. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, tadi khiyar majlis ya. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam jangka waktu tersebut. Misal, pembeli berkata, aku beli barang ini dengan syarat aku berhak khiyar selama 1 minggu. Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya. Misalkan pembeli membeli sesuatu barang, misalkan. Kemudian karena dia takut dan belum tahu atau misalkan belum berpengalaman jual beli, dia takut nih dalam dirinya, takut ada cacat, takut ada kekurangan, takut ada apa yang tidak disebutkan oleh penjualnya, maka pembeli itu mengatakan, saya beli barang kamu nih, tapi saya cek dulu ya selama 1 minggu, tergantung kesepakatan ya, waktunya tergantung kesepakatan. Dalam 1 minggu misalkan, saya cek dulu nih barangnya. Nanti kalau misalkan ada cacat atau ada apa,
saya kembalikan barangnya, tidak jadi beli, atau mungkin yang lainnya, misalkan saya kurangi harganya kalau misalkan ada cacatnya, tergantung kesepakatannya, itu boleh. Boleh ya, silakan. Jadi misalkan menggunakan saya takut nih karena saya belum berpengalaman untuk membeli barang ini. Saya tunggu waktunya 1 minggu. Ketika ada cacat atau misalkan ada kekurangan atau ada apa, saya tidak jadi beli atau mungkin dengan cara yang lain. Itu boleh. Kita mengajukan seperti itu ya. Pembeli mengajukan seperti itu kepada penjual, dibolehkan. Dalilnya, dalilnya an Amr ibni Auf radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Ini diriwayatkan dari Amr bin Auf bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selagi persyaratannya masih benar, tidak ada larangannya, maka diperbolehkan. Seperti tadi, membuat syarat itu 1 minggu, waktu 1 minggu untuk mengecek barangnya, diperbolehkan. Kemudian syarat sah khiyar syarat. Agar khiyar syarat dianggap sah, disyaratkan 2 hal. Yang pertama, kedua belah pihak saling rela. Nah, jadi penjual dan pembeli harus ridho. Harus ridho antara kedua belah pihaknya. Maksudnya penjual ridho bahwa barang tersebut itu dicek dulu selama 1 minggu, misalkan ya. Kemudian nanti ketika dikembalikan ya, barangnya secara utuh dan uangnya dikembalikan, dia rela juga. Intinya kesepakatan kedua belah pihak. Baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat berlangsung. Saat akad berlangsung. Yang kedua, waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang. Nah ini ya, ini yang penting. Jadi bukan berarti bukan saya beli mobil ini ya, nanti kalau ada cacat misalkan, kalau ada cacat saya kembalikan. Dan waktunya tidak ditentukan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada kejelasan di situ. Karena tidak ada kejelasan, harus dijelaskan waktunya. Misalnya kalau 1 bulan, 1 bulan. Kalau 1 tahun, 1 tahun. Tergantung kesepakatan masing-masing. Boleh, silakan. Waktunya berapapun silakan. Yang penting keduanya sepakat. Misalkan 1 minggu, atau 1 bulan, atau 2 bulan, 1 tahun, terserah, silakan. Yang penting jangka waktunya jelas. Kapan berakhirnya khiyar syarat? Khiyar syarat berakhir ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati. Atau keduanya sepakat mengakhiri waktu khiyar sebelum berakhirnya waktu yang disepakati. Misalkan, kalau tadi misalkan mensyaratkan 1 minggu untuk menetapkan jadi atau tidaknya, berarti setelah 1 minggu tidak ada khiyar syarat lagi. Atau sebelum 1 minggu, penjual dan pembeli mengatakan, ya sudah, saya nih barangnya sudah sesuai, cocok, bagus, tidak ada yang cacat, saya akhiri khiyar syaratnya. Misalkan baru 3 hari ya, berarti di situ sudah tidak ada khiyar syarat lagi. Itu boleh, ya. Itu boleh. Berarti yang kedua itu khiyar syarat. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga sekarang khiyar aib. Nah ini ya, yang sering terjadi. Khiyar aib yaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Misalkan, retak pada dinding rumah yang merupakan objek akad. Misalkan ya, kalau membeli rumah, berarti misalkan nih, rumahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya ada cacatnya, misalkan retak, atau misalkan rusak, misalkan plafonnya, atau yang lainnya. Gitu ya. Atau yang kedua, mesin mobil tidak berfungsi misalkan ya. Oh, ini setelah dibeli mobilnya kenapa misalkan mati gitu ya. Atau banyak terdapat buah busuk. Misalkan banyak terdapat buah busuk di bagian bawah keranjang saat membelinya dalam jumlah besar. Misalkan membeli buah dalam jumlah keranjang misalnya atau peti misalnya. Atasnya bagus, bawahnya busuk misalkan atau jelek. Atau mungkin bawahnya misalkan buahnya buah
buah super bagus, misalkan ya manis, pilihan, tapi ditaruh di bawahnya misalkan buah-buah yang jelek, misalkan, atau beda beda jenis gitu ya, maka di sini boleh mengajukan khiyar aib atau yang lainnya. Contohnya semisal ini. Hukumnya hukum menutupi cacat barang. Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang, maka pihak penjual berkewajiban menjelaskan kepada pembeli. Ini ya. Jadi penjual itu bertanggung jawab apa cacatnya atau kekurangannya, jelaskan kepada pembeli. Jika tidak dilakukan, maka dia termasuk orang-orang yang menipu. Kita lihat dalilnya. Mana dalilnya ini? Panjang banget. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra 'ala sabrah ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu bilalla balalan fa asabat fanalat asabi'ahu ballalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am ya sahib at-ta'am qala asabtuhu as-sama ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati setumpuk tepung tepung gandum yang dijual ya. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut. Ya, ke dalam tumpukan tersebut. Ternyata bagian dalamnya itu basah, balal. Basah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa ini hai penjual tepung?" Kenapa basah gitu maksudnya? Kemudian penjual menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya? Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku." Jadi ada penjual tepung gandum, atasnya kering, bawahnya basah. Ketika Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut, merasakan bahwa gandum tersebut bawahnya itu mubetal, basah. Ya. Maka kata Rasulullah, kenapa ini? Pedagang mengatakan ini terkena air. Ini terkena air. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa enggak ditaruh di atas yang basahnya? Atau mungkin kalau tidak ditaruh di atas, kenapa enggak dikasih tahu ketika misalkan ada pembelinya datang gitu ya? Ini bawahnya basah gitu ya. Intinya kita menjelaskan supaya pembeli itu tahu. Ya. Kemudian man ghasya falaysa minni, kata Rasulullah, barang siapa yang curang maka itu bukan dari golonganku. Intinya apa? Hukum menutupi cacat barang itu tidak boleh, diharamkan. Ya. Berarti termasuk orang-orang yang zalim. Itu intinya. Seterusnya, ini juga ada hadisnya juga sama. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu akhul muslim wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an wa fihi 'aibun illa bayyanahu lahu. Dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya. Ya. Illa bayyanahu lahu, kecuali dia menjelaskan cacatnya itu apa. Jadi ketika menjual barang, maka kita jelaskan cacatnya. Atau misalkan menjual barang online, kita jelaskan. Kalau fotonya lebih bagus daripada aslinya, maka jelaskan. Ini efek kamera. Aslinya seperti ini. Atau misalkan kalau mau lebih detail, silakan hubungi misalkan dengan nomor ini, nanti video call langsung. Ya, atau meminta foto yang lainnya, aslinya seperti ini, kok begini. Ya. Kalau misalkan itu gambar bagusnya itu dari efek kamera, tidak sesuai dengan aslinya. Hak pembeli barang cacat. Ini hak bagi pembeli. Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat, dan dia tidak mengetahui sebelumnya, maka dia berhak memilih. Ini ya, pilihannya nih, untuk orang yang membeli, dan dia tidak puas dengan barang tersebut, karena ada cacat atau yang lainnya.
Yang pertama, mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar. Nah, ini boleh. Ya. Jadi ketika misalkan belanja online tidak sesuai dengan barangnya, maka kita boleh mengembalikan barangnya tersebut dan uangnya kita ambil kembali. Itu diperbolehkan. Yang kedua, cara yang kedua, bisa menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat. Misalkan di sini membeli mobil dengan harga 50 juta rupiah. Ternyata transmisinya tidak berfungsi, maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual, maka harga mobil ditaksir oleh pedagang dalam keadaan baik, umpamanya seharga 45 juta. Ya. Dari harganya 54 menjadi 45 juta rupiah. Dan dalam kondisi transmisi rusak seharga 40 juta. Nah, ya. Ini harganya tadi ya, dia membelinya 54 juta. Tapi mau dijual lagi misalkan ya, mau dijual lagi. Ini bukan mau dijual, tapi menaksir mobil tersebut setelah digunakan, harganya itu pasti turun ini ya. Jadi 45 juta. Itu harga mobilnya normal gitu ya. Harga mobilnya normal. Dan ketika dia transmisinya rusak, maka harganya turun menjadi 40 juta. Dengan demikian, selisih antara dua harga itu 5 juta. Ya, 5 juta. Atau sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya, 54 juta, atau mengambil mobil tersebut dan menarik 1/9 dari 54 juta rupiah, itu 6 juta. Maksudnya gini, jadi pembeli ini boleh mengajukan dua cara. Yang pertama, mengembalikan mobilnya dan menarik uangnya seharga pembelian. Atau yang kedua, mobilnya tetap sama dia, cuman kita mengambil harganya sesuai dengan harga cacat tersebut. Ya, jadi selisihnya, harga cacatnya misalkan berapa tuh? Nah, selisih antara harga baru dan harga cacat itu berapa? Diambil sama kita. Itu boleh. Ya, itu hak pembeli. Kemudian poin D-nya, menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan. Ya, menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan. Apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang dan pembeli menyetujuinya, ya, persyaratan tersebut, maka apakah lepas tanggung jawab penjual ataukah pembeli masih berhak menuntut kerugian jika kelak dia menemukan cacat. Dalam masalah ini ada dua hal. Ya. Jadi misalkan nih kita menjual jual beli tanpa ada syarat pembelian. Misalkan kalau ada cacat boleh dikembalikan misalnya. Kalau sekarang kan gitu, garansi misalkan, garansi 1 tahun. Misalkan. Ini nggak ada garansinya misalkan. Nggak ada garansi setelah jual beli udah selesai. Tidak ada garansi, tidak ada apapun. Di sini ada dua cara atau dua macam. Yang pertama, bila penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu, nah ini ya, ketika mobilnya ada cacat, penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu, umpamanya, penjual berkata, oli mesin mobil sering berkurang. Ini cacatnya misalkan ya. Atau cacatnya nyata. Umpamanya, tampak jelas bekas tabrakan misalnya pada bagian luar mobil. Maka penjual telah lepas tanggungannya dan pembeli tidak memiliki khiyar ketika dijelaskan. Ya. Artinya apa? Ketika kita menjelaskan, ketika penjual menjelaskan cacatnya, artinya pembeli sudah setuju. Berarti di situ nggak ada khiyar. Pembeli tidak boleh mengembalikan barangnya karena cacat yang sudah dijelaskan. Alasannya cacat yang sudah dijelaskan itu tidak bisa. Kalau penjualnya menjelaskan cacatnya. Yang kedua, pembeli tidak tahu cacat barang dan penjual mensyaratkan lepas tanggungan dari segala cacat barang. Ya. Pembeli tidak tahu nih, awam nih pembelinya, nggak tahu cacatnya. Kemudian penjualnya mensyaratkan lepas tanggungan dari segala cacat barang. Artinya dia mungkin tahu ya, dia mungkin tahu cacatnya atau ditutup-tutupi cacatnya atau mungkin sama sekali tidak ada cacatnya. Jadi sudah, kalau saya sudah menjual barang ini, saya lepas tanggung jawab baik itu ada cacat ataupun tidak, itu tanggung jawab Anda misalkan pembeli. Misalkan ia berkata,
Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat aku lepas tanggungan dari segala cacat. Dalam hal ini, pihak penjual lepas tanggungan dari seluruh cacat barang andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya. Karena khiyar, hak pembeli manakala dia rela hal itu dibolehkan. Nah, ketika penjualnya nggak tahu nih ada cacatnya, dan dia mengatakan lepas tanggungannya, maka untuk pembeli nggak ada khiyar, udah selesai. Baik itu ada cacat ataupun tidak. Kemudian, namun, nah perhatikan nih, namun jika penjual tahu cacat barang sebelumnya, lalu dia menyembunyikannya dan mensyaratkan lepas tanggungan dari seluruh cacat barang, maka dia tetap menjamin kerusakan barang tersebut. Karena tindakan ini termasuk penipuan dan pengelabuan. Padahal sabda Nabi, sini, man gosya falaisa minni. Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Jadi ada dua. Jadi ada dua, penjual mengatakan saya lepas tanggung jawab setelah menjual barang ini. Itu ada dua penafsirannya. Yang pertama, ketika penjual mengatakan saya lepas tanggung jawab dan dia sama sekali tidak tahu cacatnya, maka tanggungannya selesai. Artinya tanggungannya setelah dijual, tanggungan berada di tangan pembeli. Yang kedua, apabila penjual mengatakan saya lepas tanggungan dan dia menyembunyikan cacatnya, dia tahu cacatnya, tapi menyembunyikannya, maka di sini berarti penjual ini sama dengan penipu. Artinya dia menipu pembeli. Maka di sini tidak boleh dia mengatakan, artinya ketika pembeli mengetahui cacatnya, maka pembeli boleh mengajukan khiyar, ya, karena dia menipu. Dan ini hadisnya. Taib. Itu pembahasan khiyar berarti ada 3. Yang pertama ada khiyar majlis, yang kedua ada khiyar syarat dengan persyaratan, yang ketiga ada khiyar aib. Ini mungkin khiyar aib yang sering terjadi di kalangan kita. Kemudian kita teruskan dulu ya, masih ada waktu. Poin ke-8, persyaratan dalam jual beli. Persyaratan dalam jual beli. Ingat ya, ini bedakan dengan syarat-syarat jual beli. Kalau syarat-syarat jual beli itu yang mensyaratkan adalah syariah. Kalau persyaratan jual beli ini yang mensyaratkan adalah penjual dan pembeli. Definisinya, maksud memberikan persyaratan dalam jual beli adalah salah satu pihak memberikan persyaratan tertentu di luar ketentuan akad agar mendapat nilai tambahan. Misal, Pak Ahmad membeli mobil dengan syarat mobil tersebut harus dikirim ke kota di luar kota akad dilakukan. Misalkan, mobilnya di Jakarta, jual beli Jakarta, tapi dengan syarat saya membeli mobil ini tapi diantar ke Bandung misalkan ya. Nah, seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah. Perbedaannya, perhatikan ini perbedaan antara memberikan persyaratan dalam jual beli dan syarat sah jual beli. Ingat ya, ini bedanya nih. Di persyaratan dalam jual beli dan syarat sah jual beli. Lihat kata kuncinya. Kalau syarat sah jual beli, ini yang memberikan syaratnya atau yang menetapkan syaratnya adalah syariah. Syariah. Kalau persyaratan dalam jual beli, ini yang memberikan syaratnya yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Jadi bedakan ya, ini bedakan. Pembeli ya, ini pembeli. Bedakan. Yang pertama, syarat sah jual beli ditetapkan oleh agama. Ini ya, syarat sah jual beli ditetapkan oleh agama atau syariat. Sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Itu bedanya ya. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah. Ini artinya syarat sah jual beli itu yang ditetapkan oleh agama. Ketika dilanggar, itu berarti jual belinya nggak sah. Namun bila mana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah, hanya saja pihak yang memberikan persyaratan
berhak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Intinya apa? Kalau kita melanggar persyaratan agama itu tidak sah jual belinya, tapi kalau kita melanggar persyaratan penjual dan pembeli, itu jual belinya sah. Jual belinya sah gitu ya. Jual belinya sah. Hukumnya, hukum asal memberikan persyaratan dalam bai jual beli, hukum asal memberikan persyaratan dalam bai adalah sah, boleh, ya, dan mengikat. Maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad. Seperti tadi misalkan saya beli mobil ini di Jakarta, tapi mobilnya antar ke Bandung, misalnya, itu boleh. Dalilnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalilnya apa ini? Nggak ada ya. Ayat Al-Qurannya yang nggak sebutkan ya. Silakan nanti lihat Al-Maidah ayat 1. Aufu bil akad itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil akad itu kalau nggak salah. Surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian dalam hadis dikatakan, diriwayatkan dari Amr bin Auf, an Amr bin Auf al-Mazani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimun ala syurutihim illa syartan harama halalan atau ahalla haraman. Diriwayatkan dari Amr bin Auf bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam terikat dengan persyaratan yang mereka buat, selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kita lihat jenis-jenis persyaratan dalam bai. Jenis-jenis persyaratan dalam bai dapat dibagi menjadi dua. Satu, persyaratan yang dibenarkan, dan ini merupakan hukum asal bai. Di antaranya, persyaratan yang sesuai dengan tuntunan akad. Misal, seseorang membeli mobil dan mensyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual, baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak akan, tetapi persyaratan di sini bisa bertujuan sebagai penekanan. Yang pertama. Yang kedua, persyaratan tausikiyah. Tausikiyah itu artinya wasiqah. Apa ya? Coba kita lihat dulu, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan domin. Domin itu artinya penjamin, ya. Penjamin atau guarantor atau garansi gitu. Atau barang agunan rohan. Biasanya untuk jual beli tidak tunai atau kredit. Nah, ini biasanya terjadi Bang ya. Misalkan di pegadaian. Ini saya jual beli ini dengan, atau misalkan minjem uang atau apa ya, dengan ada agunannya ini misalkan. Dan bila mana pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut. Misal ya, ini terjadi misalnya di pegadaian. Misalkan, atau di bank juga sama ya, ketika meminjam uang itu biasanya ada agunannya, misalkan sertifikat tanah atau rumah atau apa gitu ya. Atau bisa jadi orang ya, misalkan meminjam uang dengan agunannya orang ini, tentu orangnya biasanya orang yang punya gitu ya. Maka ketika penghutang ini nggak membayar, kita berhak menagih kepada orang, atau kita bisa menjual barang yang dijadikan agunan dan diambil sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayarkan. Sisanya dikembalikan kepada pembeli, kepada customernya ya, kepada penghutangnya. Itu boleh. Itu namanya tausikiyah. Yang ketiga, persyaratan wasfiyah, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran, gitu ya. Jadi kriteria barangnya misalkan seperti ini, atau pembayarannya misalkan melalui transfer atau cash atau apapun. Misalkan pembeli mensyaratkan warna mobilnya yang diinginkan hijau atau pembayarnya tidak tunai. Ini paham insyaallah. Ini masih banyak. Kita bereskan dulu ya. Kemudian persyaratan manfaat pada barang. Manfaat.
kegunaannya, fungsinya. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama 1 minggu sejak akad. Atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya. Itu boleh, silahkan. Persyaratan takyidiyah, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misal, penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan dia tidak ingin mendapatkan tetangga yang kurang baik. Boleh. Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabung dua akad dalam satu akad. Misalkan, penjual berkata, saya jual mobil ini kepadamu seharga 40 juta rupiah dengan syarat Anda jual rumah Anda kepada saya seharga 150 juta rupiah. Penjual berkata, saya jual mobil ini kepadamu seharga 40 juta rupiah dengan syarat Anda sewakan rumah Anda kepada saya seharga 5 juta rupiah selama 1 tahun. Ini dilarang. Tidak boleh. Ini masih sedikit lagi. Masih banyak. Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad qard. Gitu ya. Jadi enggak termasuk ke dua akad dalam satu akad. Itu. Ya, selama akadnya bukan qard, bukan hutang. Syarat jazai, persyaratan denda atau kalusul penalti, yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak dipenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika objek akadnya adalah kerja dan bukan harta. Misalkan, seseorang membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk membangun rumah seharga 500 juta. Rumah tersebut akan diterimanya setelah 1 tahun sejak akad ditandatanganinya. Bila mana penyerahannya terlambat, maka kontraktor dikenakan denda dengan pemotongan sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan keterlambatan. Nah, ini boleh ya. Ini dibolehkan. Jadi misalkan ada kontraktor untuk membangun rumah, jangkanya 1 tahun. Ketika terlambat, misalkan dia dikurangi harganya. Ini boleh. Ya, selama masih bukan akad qard hutang. Seseorang menjual mobil dengan cara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada pembeli sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan keterlambatan. Perhatikan ini ya, ini jangan sampai salah paham. Ini kredit maksudnya, nanti ada pembahasan detail secara ini ya, untuk ini. Yang dimaksud dengan kredit di sini berarti mungkin kreditnya kredit syariah. Maksudnya tidak termasuk ke leasingnya, gitu ya. Tidak termasuk ke leasing. Nah, ini masuknya ke riba dain, gitu ya. Masuknya ke riba dain. Nanti kita akan pembahasannya di riba dain insyaallah untuk ini ya. Untuk ini lebih jelasnya nanti. Jadi kenapa dia tidak dibolehkan atau kenapa ini nggak boleh? Itu alasannya insyaallah nanti jelaskan di bagian riba insyaallah. Jadi, mungkin sampai sini dulu ya. Ini nanti terusnya syarat taklidiyah. Nanti insyaallah. Jadi, sampai sini dulu sedikit dulu. Nah, sekarang buka untuk pertanyaan. Silakan dari awal, dari khiyar, pembahasan khiyar sampai sini. Ada yang mau bertanya, silakan dipertanyakan. Jelas ini apa yang kita jelaskan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, di masalah khiyar. Paham nggak ini yang membahas kita? Atau bingung kebanyakan materi ya? Kayak begini ya kalau belajar materi itu biasanya jenuh. Silakan, ada pertanyaan? Mafi, tidak ada pertanyaan? Ada suara nggak nih? Ya. Ada ya? Bingung ya? Kebanyakan materi, pertanyaannya jadi hilang. Nah, biasanya begitu. Kalau materi emang kayak begini ya. Jadi, belajar muamalah itu kebanyakan mungkin materinya. Kemudian prakteknya itu agak jarang. Baik. Silakan, ada 10 menit lagi.
untuk pertanyaan? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja, nggak masalah. Insya Allah nanti kita teruskan lagi. Ini kebanyakan materinya ya. Jadi insya Allah kita masuk ke terakhir. Nanti masuk ke waktu bai', tempat bai', gitu ya. Bai' yang diharamkan. Bai' yang diharamkan. Ini ada najas. Nah ini nanti ya, masuk ke bai' jual beli, baru masuk ke jual belinya nanti. Ada zalim, ada gharar, ada riba. Itu yang penting, yang pengen Anda bahas sebenarnya ya. Yang paling penting insya Allah yang pekan depan. Ini pekan depannya. Untuk sekarang ini khiyar-khiyar yang seperti ini kebanyakan materi mungkin bisa baca sendiri ya. Bisa baca sendiri khiyar-khiyar. Kalau yang materinya tentang bai' itu harus paham kita di bagaimana misalkan jual beli supaya tidak terkena riba gitu ya. Jadi unsurnya itu ada 3 unsur yang jual beli menjadi haram itu ada 3, ada zalim, gharar, dan riba. Itu saja. Itu yang pertama zalim, yang kedua gharar. Gharar itu artinya tipuan, nggak jelas, spekulasi. Kemudian yang ketiga itu riba. Terhindar dari unsur yang 3 ini, insya Allah jual belinya halal. Kalau gitu berarti kita cukupkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak masalah. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa dipahami ya masalah khiyar. Dan kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.